Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi tentang poin penting dari kurikulum Merdeka. Tentunya ini mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Di sini dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kata kuncinya itu mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di kurikulum pada jenjang anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah yang selanjutnya disebut kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas, tidak kaku, dan berfokus pada materi esensial. Jadi materinya yang esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Nah, fleksibilitas tidak kaku itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakter satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini baik untuk sekolah, di sini ada fleksibilitas di pasal 30 bahwa kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Jadi yang menetapkan kurikulum itu adalah Kepala Satuan Pendidikan, di mana memuat karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, bisa kita gunakan sistem blok, tematik, atau permapel. Lanjutnya ya, perencanaan pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran disusun per fase. Contoh untuk kelas 1 dan 2 itu fase A di SD ya. Fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Sedangkan di pengorganisasian sistem blok itu bisa bisa kita permapel, kita bisa otomatis bisa silakan saja ya. Nah, fleksibilitas bagi guru menyusun alur dan pembelajaran. Materi yang disampaikan tidak harus sesuai urutan buku, tetapi disesuaikan kebutuhan. Panduan utama adalah capaian pembelajaran. Yang kedua, bisa muatan pembelajaran boleh maju atau mundur. Sesuaikan dengan kebutuhan siswa, gali karakter dan kompetensi siswa melalui proses pembelajaran. Jadi kita cari saja yang mana ya. Tidak ada format baku untuk administrasi. Jadi modul ajar dibuat sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagi siswa, fleksibilitas ini adalah adanya diferensiasi dan inklusi pembelajaran. Belajar sesuai kebutuhan belajar dan berdasarkan kesiapan peserta didik. Jadi kebutuhannya apa gitu. Nah, peserta didik sudah siap, kesiapan peserta didiknya dalam belajar ini sampai di mana, dan memilih cara belajar untuk mendemonstrasikan pemahaman. Nah, lanjut, materi esensial. Materi esensial itu adalah berpusat pada materi yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Dengan dengan materi esensial yang diberikan, kita bisa melaksanakan pembelajaran lebih mendalam. Lalu mengembangkan kompetensi siswa, baik secara spiritual, sosial, emosional. Nah, rumusan utama dari hal ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu diharapkan pelajar Indonesia adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, memiliki karakter dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, di mana ini 6 dimensi ya: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar yang berhak berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, memahami ajaran agama dan kepercayaannya, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ini harapannya. Yang kedua, mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Jadi diharapkan ada mandiri ya. Lalu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong untuk mampu untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Berkebinekaan global, mampu mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Bernalar kritis, pelajar bernalar kritis secara objektif, mampu memproses informasi, menganalisis, dan menyimpulkannya.
Dan yang terakhir adalah tentunya kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Dalam 6 dimensi cukup eh, berkesinambungan dan sangat baik ya. Itu saja poin-poin penting di mana pada kurikulum merdeka itu adalah fleksibilitas, lalu menyampaikan materi yang esensial dan menciptakan peserta didik yang menciptakan profil pelajar Pancasila. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.